Gua kurang setuju. Terakhir itu kan ada kompetisi yang kita lihat. Tapi dia viral. Kenapa lu jadi gak setuju? Asumsi gue ya juga ada permainan di belakang situ. Jurinya mau memenangkan salah satu tim. Tapi ketika attentionnya itu 10 juta lagi ngeliat ke lu, Kurang. 10 juta itu tidak memiliki value untuk lu jual. Keren. Gitu. Jadi kalau lu mau ikut kelas gua, bro, salim dulu. Mungkin ini hidup orang dewasa. Sebenarnya jiwa kita kompetitif. Menurut gua di Indonesia tuh, kalau misalnya gua ada di jajaran orang yang bisa mengambil keputusan, kita tuh kurang kompetisi, bro. Kurang kompetisi. Di Korea, lu udah artis aja setiap Desang. yang tiap minggu. Tiap minggu ya dahsyatnya lah. Dahsyatnya aja Ada ininya. ada Peringkatnya. Jadi dapat piala terus. Chart. nomor satu musik itu bisa move. Lu kan tadi off cam nanya, lu kayaknya menjadi pribadi yang berbeza. Bukan berbeza dari lu zaman SMP, SMA terus sekarang lu beda gitu loh. Lu bisa menjadi pribadi yang tadi lu mau apa ya? Nggak dipotong aja putus. Berbeda. Intinya adalah kalau misalnya kita tuh ada berbeda karena music. Gue tuh dengerin satu music terus kayak perspektif gue beda. Ditambah kompetisi. Kalau misalnya Korea tuh musik setiap minggu ada. Itu tuh bisa kayak memantik orang untuk kayak punya jiwa kompetitif. Mungkin yang aspiring musicians-nya jadi kayak, wah gue harus bikin karya yang lebih bagus nih segala macam. Jadi menurut gue kalau misalnya gue bisa punya satu say gitu ya di Indonesia tuh harus lebih banyak kompetisi, bro. Gua kurang setuju. Karena ini nih. terakhir itu kan ada kompetisi yang kita lihat. Tapi dia viral. Kenapa viralnya? Jujur gue tahu gara-gara Bima ngepost ini mulu di threads. Artikulasinya kurang. Itu dia. Katanya artikulasinya kurang jelas. Kurang denger, katanya ada speakernya kurang bagus. Tapi gue mau nanya deh, gue jujur nggak terlalu ngulik itu ya. Cerdas Itu tuh- cermat. Cerdas cermat. Itu tayang di mana sih? YouTube. Bukan YouTube MPR. YouTube. MPR punya YouTube. Jadi itu adalah Salah lu. program. Ya kan ini YouTube kita. Iya. Dia live stream cerdas cermat tingkat provinsi Kalimantan Barat yang Itu orang Kalimantan. Iya. Kejadiannya di Kalimantan. Oke. Pontianak. Iya, udah jadi ada kompetisi itu yang kalau menang akan maju ke nasional gitu. Ini not even nasional toh. Belum. Masih provinsi. Regional. Oke, yaudah. Ya udah. Bim, Yaudah. kenapa lu jadi gak setuju? Gue bisa mengambil dari dua sudut pandang ya. Satu adalah asumsi gue ya juga ada permainan di belakang situ. Jurinya mau memenangkan salah satu tim, satu sekolah itu. Oke. Yang kedua adalah asumsi-asumsi netizen sama gua terjawab juga sama ada status dari si WA artikulasi itu, si juri artikulasi Juri itu. cewek ya? Juri cewek. Dia bilang kalau yang menang itu udah emang pasti menang gitu, udah jago. Dia emang terus tapi dia ada bumbu-bumbunya sekolahnya tuh jauh, itu tempat konflik 99. Apa urusannya gitu loh. Sebenarnya yang memperkeruh masalah ini itu adalah tidak mengakui kesalahan. Betul, tidak ada. Memperkeruh, lempar artikulasi, lempar speaker. Sebenarnya masalah ini mungkin bisa lebih diredam kalau misalkan hanya minta maaf, mengakui kesalahan, tidak perlu bikin status yang berlebihan lagi. Itu selesai tuh masalahnya tuh. Juri, MC-nya bikin klarifikasi kan tulisan gitu, komen-komennya dong. Ya, saya. Tapi nggak ada komennya dihapus, bro. Gue liat di threads. Ya kan udah ada yang IG ada. screenshot. Di apa sih? Nggak tahu, gue nggak tahu. Enggak di IG-nya si MC dia itu terus komen-komennya udah 46.000. Permintaan maafnya saya terima, tapi mungkin mbaknya hanya perasaan mbak saja. Karena kan MC yang ngomong mungkin hanya perasaan adik-adik saja. Gue jadi ngelawak sih, bro. Iya, komen-komennya tuh jahat-jahat. Sebenarnya netizen kalau bisa mendapatkan gitu semua. MC, gue cukup netral. Karena pendapat gue cukup netral. Maksud gue gini, MC itu kan membawakan suasana, moderator. Kayaknya dia juga bingung juga kalau mau fightin buat si kandidat. Jadi dia membawa suasana, begitu si jurinya bilang begini, ya dia ikut aja. Ya, karena kan hitungannya dia di satu satu. Gue lanjut. Ngerti dia hanya dia di satu kubu kan, sama-sama di hire sama MPR. Bukan masalah itu, tapi kalau misalkan jurinya nggak setuju, andai kata juri nggak setuju, MC pun ikutan nggak setuju. Jadi di situ dia kayaknya sih membawa suasana di situ aja, biar nggak makin keruh pada saat itu. Mungkin tipe MC-nya tuh mikir gini loh, Bim.
come on, ini kan acara YouTube juga ya. Iya. It's Kalimantan anyway. Oh. Siapa sih yang bakal nonton? Kan kita kadang-kadang suka ngomong duar. Udah nggak apa-apa, kita kan baru di bawah 100 episode. Ngomong mah santai aja. Yang nonton juga kan masih berapa gitu kan. Kayaknya dia nggak sadar itu. Jadi udah lah, yang penting kan gue next nanti bisa dipakai lagi. Jadi gue pro aja Pro ke. aja, gua akan pakai Mungkin lagi. kalau dari perspektif Adi ya. Tapi ternyata kan kenyataan tidak begitu. Iya. Yang menyebarkan video pertama kali itu peserta yang salah, yang dinilai minus itu dia Oh, posting. dia yang pertama kali? Dia pertama kali posting, viral lah. Tapi maksud gue gini, sorry. Kalau MC itu membela si kandidat, suasana di situ tuh keruh di pertandingan itu. Nah, mungkin kayak MC-nya dia- kayak dia mau memecah. netral. Iya, mau netral. Tapi ya itu gitu. perasaan adik-adiknya itu yang dikejar sama netizen. Yes. Ya gitu. mungkin kata-kata yang tambahan bumbu-bumbunya. Iya, tapi ya balik lagi kayaknya dia akan ngelakuin itu karena kan dia di hire, dia bekerja di situ. Bekerja. Tapi penggunaan kata-katanya yang kurang tepat. Gue sebenarnya setuju sama si threadsnya Dias Danar. Shout iya. out abang kita. Abang kita. Dia bilang dia bagus. Tapi again mungkin ini beda jam terbang, beda professionality. Makanya Dias Danar ada di posisi ya dia sekarang karena professionality-nya berbeda. Dia bilang kalau Di Q gue sih sebagai MC di Q Card pasti gue akan kasih jawaban di Q Card gue. Jadi gue bisa kayak jadi bisa cross-check. sekalian cross check, which kayak smart. Do extra mile lah untuk jadi MC. Tapi seberapa banyak sih bro yang mau do extra Iya. mile in this culture? In this culture. Ngerti. Pero, gue dibayar segini aja. Udah, gue ngapain tahu jawabannya? Mungkin kayak gitu ya. Terus Saya di calling jam 3, syuting baru jam 7, selesai jam 11. Ah udahlah, saya pulang aja. Yang penting cair. Makanya zaman gue musisi itu ada bro istilah YPC. Misalnya nih, Yang penting "Anjing, cair." crowd-nya kuring nih, apa soundnya jelek. Udahlah bro, YPC, yang penting cair gitu. Oh, tadi gue skip satu. Ternyata si anak yang minus itu dia di ini kayak di apa sebutannya? Somasi, diancam somasi. Iya. Ancam somasi. Meremehkan Ditawarin pengetahuan dari Sebelum itu ada Belajar besok lagi. pagi belajar lagi loh. habis viral tuh kontennya turunkan videonya. Nice. Kalau enggak nanti kami somasi. Nice. Dengan nomor kata-kata tidak gitu. dikenal. Ada kata-kata kayak gitu. This country is Nice. gue sorry ya, gue di sini gue menggebu-gebu Pengamat. karena gue kesel banget Kesel, gitu. kelihatan. Resah Ini ya? sawo matang. Resah. Ketika di black darahnya Indonesia. merah putih. Enggak sih, enggak. Ngeri gitu. kalau ada putihnya ngeri, bro. Kalau ada ngeri, putihnya ngeri. Bercanda gua. Jadi gini, gue cerita dikit ya. Ini maksudnya real life story bokap gue juga mirip nih, dia menggebu-gebu. Wah, di minyak kerja buat Indonesia. Di lapangan tuh saya lihat gini, Pak. Bla 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 bla. Oh, bla. ketemu sama Adalah anak. satu orang lah yang kayaknya gua Bisa. mengkonek. Heeh. Ayah saya sama kira-kira orang yang bisa memfasilitasi aspirasi real world situation dan ada potensi untuk membuat Indonesia lebih baik. Oke. Dor ketemu. Bam. Jadi gini Pak, kita tuh punya gini. Saya udah ngerjain ini, dibeli dari negara ini. Begini gini. Wah, keren bokap gue nih, merah putih nih. Gue bangga dong. Indonesia nih. Pas gue lihat sama orang yang cerita nih, padas nih. Kalau dadanya dibelah merah putih. Gue tuh langsung dari yang semangat, keringet dingin gue, sakit perut. Ya maksudnya kan, misalnya Bima nih mungkin punya keluhan jiwa gitu ya. Terus gue merasa, wah sepertinya Adi ini adalah orang yang tepat untuk saya connect. Gue ketemuin. Dia cerita, saya tuh gini. Gue berharap dong, lu kayak, oke menurutnya saya Pak, oke baik, gini. Terus tiba-tiba lu ngetawain dia. Lah gue, Dongkol. mind blown. Main belum. Kingsman. Kingsman lagi contohnya. Meledak kepala gua. Oke. Oh, udahlah Pak. Saya tanya, Bapak ini maunya apa? Bokap gua kan orangnya baik konservatif ya bro ya. Jadi dia sangat Indonesia juga gitu. Enggak Pak, maksud saya kita punya kesempatan untuk di kancah internasional perminyakan kita lebih bisa begini gitu. Untuk sebagai konteks bokap gue tuh proficient in drilling fluids. Yes. Pengeboran minyak. minyak gitu. Dia bilang, udah deh Pak, kalau saya lihat situasinya begini Pak, Bapak itu seperti mendorong mobil yang mogok. Ketika Bapak dorong mobil mogok ini, ayo mobil ini harus jalan, mobilnya jalan, terus Bapak ditinggal, terus abis itu orang yang di dalam mobil dia dadakan ke Bapak, Pak terima kasih ya udah dorongin, bye bye. Itu kan yang terjadi sama Bapak. Bokap gue digituin bro. Literally ngomong gitu. Itu yang terjadi sama Lu bapak. tahu kan bokap gue gimana ya? Terus dia gimana?
diem. Ya saya juga tidak bisa menyelamatkannya Pak. Bilang, oke, ya udah Pak, gini aja. Bapak bisa nggak bikin produknya itu? Kita bisnis aja Pak, gitu. Kalau bokap gue waktu itu orangnya oportunis ya, udah gue Bisa. dor. gitu. Lu nggak perlu ada di sini kayaknya. Bokap gue nggak ngomong siap Pak, dibilang apa? Siap dan. Dan Kakanda. siap Kanda. Siap Kanda, yoi, tapi dengan smiling voice, siap Kanda gitu. Jadi maksud gue sih sebenarnya tadi si Adi juga ngomong kan kayak ini nih yang bikin parahnya tuh ini menurut gue yang bikin parahnya tuh netizen bro. Iya. Bener nggak? Tapi dia terlalu jago men untuk Bro, tapi dapetin bener semua. netizen tuh kalau nggak ada netizen juga nggak mendapatkan keadilan. Tapi kalau misalkan ikut campur netizen juga jadinya keruh banget. Serba salah sih. Memang balik lagi kita harus mempelajari dunia digital tuh kayak gimana seluk beluknya. Menarik. Kalau nggak nanti kita sendiri yang tenggelam di situ, mati di situ. Tapi netizen kembali lagi apa no justice, no viral, no justice. Nah itu maksud gue yang tadi kan kalau nggak ada bantuan netizen juga kayaknya nggak dapat keadilan. Iya. Tapi kalau ada netizen nanti keruh banget ini obrolannya. Nggak, menurut gue gini, gue melihat itu emosi pertama kali dan gue mengamati diri gue. Main Body Inner child. inner child, and main relationship. mindfulness tuh. Yes. Wah, kenapa ya gue kesel ya lagi nih. Ini karena fana banget cuy. Fana merah jambu. Itu tuh kayak gue bisa rasa gitu zaman SMP ketika gue melakukan ngomong sesuatu simply karena gurunya nggak suka sama gue. Apapun yang gue ngomong dia bakal bilang salah. SMP tuh? SMA deng. SMA. Gue pernah punya teman sebut saja namanya Steven. Dia punya IG dia Steven. Oke. Dia kimia nyontek gue bray. Conteknya udah sama aja. Dia ini 91, Lu? 71. Wow. Dibohongin lu sama Steven. Enggak. Gurunya emang seneng sama Steven. Jadi Gimana caranya kan jawabannya? Jawabannya sama. gue udah bilang Pak, Bu, sudah. Pokoknya sudah itu gue kimia. Karena si bu gurunya seneng sama Kita Steven. viralin lagi nih sih. Ya udah lah. Anyway, maksudnya it's preferences gitu. Ini yang terjadi di negara kita. Terus akhirnya gue melihat gitu, oke, ya udah. Gue sempet kesel. Gue komen di postingannya ya Panji Pragiwaksono komen apa posting terus gue komen gitu. Menurut gue salah satu orang tuh bakal sakit hati banget kalau dikatain anjing nafas lu busuk banget gitu. Baunya busuk gitu. Jadi gue komen gitu bro. Ini juri-jurinya pada gak gosok gigi, bau banget mulutnya sampai tembus layar. Gue pikir pasti gak ada yang nonton lah, pasti gak ada yang baca komen gue. Yang like sampai sekarang 600 orang. Tapi akhirnya gue mundur gitu. Gue melihatnya Enggak, lu di sini nggak mundur? Iya. gue mundur. Jangan bohong. Dari tadi gue gini. Gitu. Nih, lu gak lihat? Gue merasa bahwa ini adalah cerminan daripada masa depan. Oke. Cheryl masa depannya adalah cerah. Bintang masa depan. tentang masa depan. Gue merasa bahwa apa yang terjadi sama si kompetisi ini adalah cerminan daripada Indonesia. higher ups, Oh. manajemen. Jadi gue ngerasa ada dulu tuh sosok yang sangat legendaris lah, dia bilang with a great power comes Zinedine Zidane bro. Zinedine with a Zidane. great power great Great comes responsibility. Siapa itu? Uncle Ben. Uncle Ben. Nggak legend. Nggak legend. Punten nggak legend. Dia cuman karakter komik. Nyata nggak dia? Enggak. Fiktif. Fiktif. Kalau Thanos? Thanos nyata. Hidupnya di Thanos nih. Filipin. nice. Cocok tanam. Nice. Oke, pokoknya menurut gua lu organisasi nih. Oke. Boleh dengerin saya nggak sampai ini. Masalahnya muka kita ketutupan sama tongkat. Karena ini lagi spotlight ke gue kan. Dialangin. Gue nggak suka spotlight diganti. Iya. Nih, pokoknya apa yang ada di atas, lu mau tahu yang di atas apa terjadi, lu lihat aja cerminan di bawahnya. Oke. Maksudnya gimana tuh? Coba elaborate maksud lu. Satu tim Epic ada 3. Tiga. termasuk saya. Iya. Ya. Kalau gue males-malesan, sudah pasti 2 orang ini males-malesan. Oke. Santai lah, si bos juga datang Oke. ini, gitu kan. Oke. Itu udah menurut gue it's law of universe. Apa yang terjadi di bawah tuh cerminan atas. Dengerin gak sih tadi dia ngomong Tadi gitu? kata-katanya beda. bener. Tadi kata-katanya beda. Cerminan. loh. Cerminan. Jadi Iya. apa yang terjadi di atas cerminan bawah. Lu mau lihat nih. Oh iya. Si Balik. Pak Bos nih kayak gimana ya? Lihat aja bawahnya. BCA. Iya. Siapanya Satpamnya? BCL kan? Satpamnya selalu kayak, silakan Pak, butuh apa Pak? Gitu. Oh, oke. Lu lihat Helpful, ya, atasannya yang sering di sosmed si Pak Hendrawan atau siapa sih itu yang pernah viral spotnya apa jebol atau apa gitu. Humble. Humble. Satpamnya
Humble. Itu jauh bro. Menurut gua itu tuh sesimpel itu. Jadi ada sebuah Berarti kalau ada yang gak humble di institusi tertentu, atasannya kurang humble. bisa juga karena dia main Bumble. Ini gue belajar dari lu nih asbun gini. Nyalahin orang. Udah, kesimpulannya menurut lo kemarin juri-juri seperti itu atasannya kurang bagus gitu. Not saying that. Oke. Jangan framing. Jangan framing. Tahan dulu. Anda nanya ke Kita situ, kembali di kita kembali Kita. Menurut gue gini, if Indonesia is a football team, Yes. Iya, iya. then the coach is losing the dressing room. Itu kesimpulan gue yang tadi, losing the dressing room. Yang Ya. kedua, sebenarnya gini, gue kenapa nggak terlalu reaktif terhadap kayak Kasus Cedera Cermat ini. iya, dan banyak yang misalnya kayak gue punya kenalan teman namanya Oki Susanto yang very outspoken, very reactive terhadap semua Apa yang terjadi di dunia ini? ngomongnya dar ngen, bab, an, apa segala macam. Gue merasa jangan sampai kita tuh mudah disusupi sama Ngeri. Antek asing. Ngeri. mancing gue. Ini gue mau cerita ya. Agak gemeter takut. Maksudnya gue juga nggak membela kubu kanan kiri. Ya, Lu kan tahu gue kalau kanan banget, kiri banget. Ya. Tapi di sini gue berada di tengah. ngeri. Saya Sebenarnya berada ini di kata tengah. lain dari dia nggak tahu apa-apa dari podcast ini, oke? Ini karena bawa topik ini nih, jadi gue berapi-api nih. Oke. Karena kalau gue dibelek nih, boleh. darah gue Boleh. Busuk kalau lu busuk. nggak merah putih. Oke. Gini, Jadi? jadi ada satu figur di Filipina, gue lupa namanya. Tapi intinya adalah kalau misalnya you're interested in gateway project CIA, kayak misalnya lu bisa kayak keluar dari badan lu dan ngelihat future tentang reality dan segala macamnya. Itu tuh ada di lu kalau misalnya bisa nonton Netflix, lu ganti VPN lu ke Argentina, lu bisa nonton ini. Oh, Nanti- effort sekali. Ya, tapi ini worth banget. Jadi intinya dia tuh punya Kok kemampuan. bisa punya VPN sih kan? Ya bisa lah tinggal download. Lanjut. Lu tau gak siapa yang ngajarin? Lu. buat apa awalnya? Buat nonton Netflix yang lain-lain misalnya di Argentina saya bisa nonton dokumenter ini. Apa namanya? Kenapa cubit-cubit? Jadi dia itu karena terlalu advance knowledge-nya disusupi sama CIA bro. Jadi akhirnya dia punya istri dan lu mesti tahu istrinya CIA coy. Istrinya dia. Ternyata pernikahan dia sendiri sudah disusupin. Jadi mata-mata istri. Lu nikah sama Olive, punya anak Abel, TK, SD, SMP, Tiba FBI-nya. tiba mending FBI bro, Olive CIA. Karena Bima tahu sesuatu. BK lu menjalin cinta maka Anjir, menjalin cinta ngeri banget. ngobrol. Can you imagine dari 10 yang lu lihat tiba-tiba memberikan ujaran kebencian? Pesan gue sih cuma satu sih sama orang-orang. Fact check, jangan langsung reaktif. Responsif boleh, reaktif jangan. Jangan sampai kita tuh negaranya tuh disusupin bro. Ngeri. Udah itu aja pesen saya. Di. Sorry, gue soalnya care juga bro sama I know. si anak itu. Gue sampai sejauh itu, apa dia emang mau menangin si sekolah yang ini? Apa iya, apa karena yang satu mungkin agamanya beda kali ya, atau Tapi salah satu sesimpelnya itu adalah Indonesia kekurangan culture minta maaf. culture minta maaf. Mungkin pada saat itu terjadi, gua nggak ngerti apa yang terjadi di balik layar. Ada pembelaan dari kanan kiri, itu adalah satunya menutupi kesalahan temennya. Jadi dia lupa namanya minta maaf. Iya, si artikulasi. Kenapa nggak cari VAR ya? VAR. Arteta aja Sampai sering ada loh. Guru salah satunya setelah cut itu minta ini ngangkat tangan tuh sama si misartikulasi itu dibilang, sorry kalau yang mau bisa protes tuh cuman peserta. Jadi buat pendamping nggak Ih, bisa. kenapa nggak cek VAR ya? Emang nggak ada ya cek VAR ya? Kayaknya nggak deh. Bro, untuk maksud kamu. dia cek VAR dia Biar tuh- kartu kuning gitu. maksudnya ini udah viral. Can you imagine lu kakinya di sepatu si ibu yang bilang artikulasi itu? Kalau gue jadi ibu itu, gue akan bilang maaf, Kita cek dulu. klarifikasi. Dia bikin WA story bro. Iya, Bilang kayak itu memperkeruh gue tuh keadaan. kaya. Jadi kalau misalnya mau endorse gue, something is wrong. Ini poin nomor 3 gue. Mentality kita tuh Kan gue baca juga tuh komen. Kenapa tiba-tiba jadi jatuh ke endorse sih? Gue nggak ngerti. Kenapa dia tiba-tiba ngomong endorse? Kayak kurang pinter deh dia. Wow. ini juga menarik karena banyak threads yang kayak sekarang kan misalnya orang udah mencapai 2000 viewers atau 2000 followers langsung bilang ini rate card gua. Oh. Sekali post 5 juta, main film 75 juta misalnya. Joko Anwar. Misalnya gitu. Joko Anwar. Jadi sebenarnya in this business adalah ketika lu influencer, lu cara monetisasinya salah satunya adalah produk yang lu jual itu bukan konten, tapi namanya impression. Ketika all eyes on me. Wah, Oh, guys, sorry. all eyes on me. Itu lebih siapa ya? Iya, ada. Ya, all eyes on us nih gitu. Itu yang mau dibeli sama
advertisers Oke. sama si pengiklan. Oh, jadi maksudnya si cewek ini kan lagi banyak diomongin, sekalian aja biar masuk, biar engagementnya tinggi di situ. Kalau lu adalah orang yang dengan tingkat intelijensi middle to low, you will simply think that way. Lagi ke gue nih atensinya. Tapi atensi itu juga mengandung value kan. Lu dilihat sebagai apa? Negatif atau positif? Adi dilihat sebagai dokter psikiater yang asik, bisa serius, tapi bisa langsung switch jadi komedian juga bisa. Nah, itu value. Suka burger, Aldis Burger, Suka burger, Aldis Burger main jadi Mahalini, Feriski Febian, Juicy Lucy. main film jadi Pocong Cina. Pocong Cina. Pocong Cina, ya kan? Tapi ketika attentionnya itu 10 juta lagi ngeliat ke lu, tapi ngeliat kayak Kurang. 10 juta itu tidak memiliki value untuk lu jual. Keren. Gitu. Jadi kalau lu mau ikut kelas gua, bro, salim dulu. Nah, kira-kira kayak begitu. Oke. Jadi dari WhatsApp-nya itu sebenarnya gue pengen nanya sih ke dia, tipe orang yang seperti ini tuh gimana? Perlu bantuan nggak? Perlu bantuan ya? Atau perlu ngobrol-ngobrol nggak sih sama dokter Adi? Wah, anjir pertanyaannya bagus ya. Bola panasnya ada di gue nih sekarang. Tinggal gimana caranya gue mengolah. Ya ampun Tuhan, sumpah gue puas banget sih rasanya Tuhan memindahkan bola panas. Bola panas. Sepanjang tadi tuh, ya, gua bangun. Itu Premisnya dilempar ke gue. Premis itu seperti endingnya. bola. Ini bola panas. Bola panas. Ini saatnya. Tapi oke, kalau kita bicara ada masalah atau enggak, gue nggak tahu. Betul. Dia harus ngobrol sama lu. Harus ngobrol. Nanti kalau misalkan memang mau, kalau Tapi enggak kan Kalimantan. Gak apa-apa. ada yang namanya layanan online. Nanti mungkin masa kita satu Dia aja kan layanan. juga kaya bro. Iya, Berapa miliar. benar, Tinggal benar. terbang aja. Sebenarnya nggak tahu problemnya apa, tapi kalau dilihat dari sedikit secuil tentang masalah permintaan maaf yang tidak dilakukan Tetap tidak dilakukan. Oke. mungkin di situ ada hati yang berat mengucapkan maaf. Nah, dari hati yang berat mengucapkan maaf itu, apakah ada trauma lain yang terbentuk dalam dirinya yang kenapa sih kok nggak minta maaf aja? Selesai loh masalahnya. Mungkin dari situ aja yang bisa lebih aman ya untuk dibicarainnya, karena kan kita juga nggak boleh ngejudge orang hanya dari satu kasus yang sebenarnya gue juga nggak ngerti kepribadiannya kayak gimana, pola berpikirnya kayak gimana. Hanya kalau misalkan yang bisa kita lihat dari apa yang sudah terjadi, tidak ada permintaan maaf. Gitu. Bisa gak gue bilang ketika Lu sekali lagi ngelempar. pengambil. Dengerin dulu dong, dengerin. Lu mau nih? Masukin dulu Iya, Makanya gue pengen. keputusan yang diambil itu apakah berdasar kepada say trauma masa lalu? Enggak kan, bukan keputusan, tapi kan kenapa sih orang susah banget minta maaf gitu loh. Kayaknya berat banget di mulutnya. Ada apa di balik itu semua? Nah, itu mungkin bisa dikulik lah gitu. Tapi mungkin ini kalau lu dari sudut pandang medis atau itu ya, gue bisa ngerasain kenapa dia nggak bisa minta maaf juga. Karena apapun yang keluar dari mulut dia saat ini itu pasti salah. Tapi akan diredam, Bim. Tapi nggak, karena dia punya ada backupnya, backgroundnya dia di bawah MPR bro. Nah itu kan ya, makanya kenapa sih orang jadi merasa kalau di belakangnya MPR tuh jadi kok gue punya power gitu. Padahal itu kan bisa diredam. Sekalinya dia minta maaf, mengakui kesalahan, udah paling netizen ribut mereda sendiri. Udah kan, maksudnya orang ini sudah melemparkan pemadamnya, apinya juga lama-lama mengecil sendiri, padam sendiri. Sekarang dia ngelemparin bensin ke apinya. Harusnya dia menelpon pemadam. Kebakaran. Di berapa nomor teleponnya? Nggak tahu. 911. Bukan 08 0989 4 kali. Telkomnet Instan. Nggak mau pakai dia. Yang penting semua bahagia.